Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Ana di sini menggantikan kajiannya Ustadz Abdul Aziz. Sebenarnya tidak menggantikan ya, tapi jadwal Ana dimajukan ya, karena bertepatan kalian pulang di tanggal 19 ya kan. Jadi Ana memajukan jadwal kajian untuk mengisi materi dan mungkin insya Allah bermanfaat untuk diri Ana pribadi dan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tema pada hari ini tentang sabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Sabar. Mungkin beberapa di antara kalian masih belum mengetahui apa pengertian dan hakikat sabar itu sendiri, ya. Di sini Ana akan jelaskan tentang sedikit apa itu pengertian dan makna tentang sabar itu sendiri. Mari kita buka pembahasan ini dengan sabda dari Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Shu'aib radhiyallahu anhu, yang artinya, sungguh perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan. Sungguh perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan. Segala urusannya baik, dan hal yang terjadi seperti ini tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. Ketika ia mendapat suatu nikmat, ia bersyukur, maka jadilah itu baik baginya. Dan bila mana ia ditimpa suatu musibah, ia bersabar, dan ini pula menjadi baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Hadis ini dengan jelas menunjukkan betapa sabar memiliki kedudukan tertinggi di dalam keimanan. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengaitkan dan menyandingkan sabar dengan dua hal, iman dan kebaikan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar dalam keimanan itu ibarat kata sebuah badan dan kepala. Sabar dalam keimanan itu ibarat kata sebuah badan dan kepala. Tidak ada keimanan bagi yang tidak bersabar. Tidak ada keimanan bagi yang tidak bersabar. Termasuk dalam Al-Quran, sabar banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Saking urgent atau saking pentingnya dan tingkat tertinggi keimanan, sabar, serta posisi tertinggi dalam keimanan, Allah menyebutkan sabar dalam banyak ayat di dalam kitab-kitabnya dalam Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ada lebih dari 90 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar. Baik itu dalam bentuk perintah, keutamaan, janji pahala, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh konteks sabar yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu Allah menyebutkan Allah mencintai dan bersama orang yang sabar. Dalam surat apa ini?
Dalam surat Ali Imran dulu yang pertama. Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Lalu yang kedua disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini sudah jelas Allah mencintai dan membersamai orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua, ada kabar gembira, ampunan, rahmat, serta mendapatkan title atau julukan orang yang mendapat petunjuk, ya. Allah sendiri menggelari orang-orang yang bersabar itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya yang artinya wabasyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar juga adalah solusi yang terbaik. Sabar juga adalah salah satu solusi yang terbaik. Senada dengan ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat 126. Wala in sabartum lahuwa khairus sabirin. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Ayat ini mengarahkan bahwa dalam suatu masalah yang melanda kita atau musibah yang menimpa kita, sabarlah yang terbaik. Ketika kita sabar, itu lebih baik bagi kita dibandingkan kita memberontak, ya. Itu lebih baik. Lalu sabar di sini juga mempunyai hakikat atau makna, hakikat keberadaan di dunia. Dunia ini sejatinya adalah tempat kita diuji, ditempa, dan diberi cobaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْمَوْلِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu yang kedua dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Walanabluukum bisyarri wa khairin fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama sekali tidak mendapatkan ujian, cobaan, atau musibah. Semua pasti diuji keimanannya dengan diberi cobaan juga musibah. Yang dengan itu Allah melihat bagaimana reaksi hamba-hambanya. Sabarkah ia? Marahkah? Atau malah mengumpat? Tidak terima dengan tidak ridho dengan takdir dari Allah. Adapun bentuk cobaan di dunia ini sebenarnya tidak selalu soal kesulitan dan kesusahan saja, sebagaimana yang mungkin disangkakan sebagian besar orang.
Akan tetapi terkadang cobaan itu bentuk kesulitan, terkadang juga kelancaran hidup itu sendiri adalah cobaan. Bukan hanya sakit, bahkan kekayaan juga pasti adalah cobaan dari Allah, pun dengan kebalikan kekafiran dan kemiskinan. Bahkan orang-orang kaya itu sebetulnya juga diuji ya, diuji. Dengan kekayaan yang melimpah, apakah dia masih mengingat dengan adanya Tuhan mereka? Apakah dengan mereka sudah kaya, apakah mereka sudah lupa siapa yang memberi nikmat seluas itu? Wallahu a'lam. Dunia ini sendiri memang adalah tempat kita. Seluruh manusia diberi cobaan dan ujian yang datang dalam dua bentuk, kesempitan dan kelapangan. Seluruhnya adalah cobaan. Akan tetapi seorang mukmin yang sejati berbeda. Cobaan yang dapat selalu bernilai baik, bahkan segala urusan dan perkaranya. Kenapa? Karena ketika menghadapi cobaan, ia bersabar. Di sini, kalau kita bersabar, pastinya juga kita akan diberi ganjaran atau bayaran, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah bentuk pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hal yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, sabar adalah yang terbaik. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dalam hadis lain juga disebutkan yang artinya sabar adalah sinar atau cahaya. Hadis riwayat Muslim. Kesabaran adalah bagaikan sinar. Sinar bagi orang yang bersabar dan cahaya dalam kehidupannya. Yang dengannya lah jalan-jalan yang benar dapat dibedakan dari jalan-jalan yang salah, membuat seseorang dapat melewati segala macam perintangan hidup. Dan selama ini masih memiliki sinar ini, sabar. Jalan hidupnya akan terasa lebih mudah, lebih luas, dan lebih bisa ia nikmati jika dibandingkan tanpa sinar sabar ini. Dan sabar, ia diterangi, terbimbing langkah-langkahnya, terarah, segala tindak tanduknya juga akan senantiasa berada di jalan yang benar. Kenapa sabar bisa disebut sebagai pemberian yang terbaik? Karena di dunia ini segala sesuatunya butuh kesabaran. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, jika tanpa sabar, bisakah seseorang melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna? Contohnya seperti apa sekarang? Sholat, puasa, agama kita ada disuruh untuk melakukan ibadah puasa. Tanpa sabar, bisakah kalian menjalankan ibadah puasa dengan sempurna? Tidak, ya. Bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Orang sabar, makanya dikaitkan sabar itu dengan tingkat iman tertinggi. Soal keistimewaan dalam prososial juga bertemu banyak macam karakter manusia dengan berbagai latar belakang dan situasi, kondisi, mood setiap orang selalu berubah-ubah sepanjang waktu. Ada nggak orang seperti ini? Banyak ya? Banyak. Ada kalau dalam bersosial atau dalam setelah ini kalian sudah masuk ke asrama kalian masing-masing, itu kalian pasti menjumpai kawan-kawan kalian atau diri kalian itu pastinya ada yang berbagai macam latar belakang ya, seperti mungkin ada yang temperamen atau yang suka marah-marah atau yang suka menjahili sampai membuat kondisi kawannya itu tidak mood gitu ya, tidak enak.
Bisakah seseorang ini atau menahan ini? Kalau imannya tinggi, maka ia akan bersabar dan memahami kondisi kawannya kalau dia sedang bercanda tidak melebihi batas. Bisakah seseorang berhadapan dengan puluhan, ratusan, ribuan manusia dengan segala macam permasalahannya hariannya dalam dunia karir atau dalam dunia bekerja, jika tidak meniti dari bawah dan banyak belajar hal-hal berat dan rumit, beban tanggung jawab seabad, jika tanpa sabar, bisakah seorang naik dan mendapatkan karir tingginya? Tentu saya tidak, ya. Jika tanpa sabar, apakah seorang bisa melawan dorongan buruk yang terjadi kecenderungan diri manusia, terutama yang merusak tubuh, dunia, agama, dan masa depan? Tentunya tidak bisa, ya. Maka dapat kita katakan bahwa sabar punya peran penting dalam kehidupan, ya. Sabar punya peran penting dalam kehidupan, yaitu menjaga dua hal. Yang pertama, menjaga perkara dunia kita dengan sabar dalam menahan mengikuti segala hawa nafsu, ya. Menjaga perkara dunia kita dengan sabar dalam menahan mengikuti segala hawa nafsu yang mendorong kita ke dalam berbagai hal buruk, apapun itu bentuknya. Juga dalam melewati setiap hari-hari yang berat, ya. Kalian di pondok ini setiap harinya berat atau gampang? Berat apa susah? Kalian bersabar tidak? Sabar, ya. Sabar sekali, ya. Memang anak pondok ini memang betul-betul sabarnya tinggi, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, menjaga perkara agama kita, ya. Yang kedua, yang pertama tadi menjaga dari perkara dunia, ya. Mau itu sabar dalam hari-hari yang berat, ya. Sabar dalam menghadapi kawan-kawan yang jahil, yang usil, gitu kan. Sabar dalam menghadapi abang-abang kelas yang suka minta-minta makanan, gitu kan. Nah, itu perkara dunia, ya, perkara dunia. Lalu yang kedua, menjaga perkara agama kita, ya. Dengan tiga macam sabarnya, sebagaimana pembagian sabar oleh para ulama, ya. Dalam agama, yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tuh, yang pertama dalam agama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini berat dan butuh banyak kesabaran. Buktinya tidak semua orang bisa istiqomah dan benar-benar melakukan ketaatan. Ya, banyak sendiri kita bisa lihat, ya. Ada orang yang jarang sholat, ada orang yang sudah berumur, di siang harinya makan, ya, gitu, ya. Banyak, tidak sedikit. Lalu yang kedua, dalam perkara agama, sabar dari bermaksiat kepada Allah. Sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat karena melawan nafsu yang berasal dari diri kita sendiri dan sudah menjadi tabiat jiwa adalah menyuruh kepada keburukan. Terlebih kita diperkuat oleh dorongan setan, butuh kesabaran yang ekstra. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup, yang seharusnya tidak mungkin, seminimal mungkin tidak ada dorongan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau itu terjadi, mungkin ada setan-setan yang lepas yang masuk dalam diri kalian, ya. Innalillahi, ya. Dan yang terakhir, sabar dalam perkara agama, yaitu sabar menghadapi takdir dengan segala bentuk ketetapan Allah yang terjadi pada kita, ya. Sudah menjadi takdir kita. Sabar dalam menghadapi takdir dan segala bentuk ketetapan Allah yang terjadi pada kita.
Terutamanya kita itu adalah hal yang terutamanya ketika ada suatu hal atau mungkin yang tidak kita sukai. Oke, lanjut. Sekarang kita akan memasuki seksi pengertian dari sabar itu sendiri. Yang tadi kan hanya hakikat dan berupa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Sekarang apa itu sabar dan kenapa harus sabar? Apa itu sabar dan kenapa kita harus sabar? Sabar tentunya bukanlah sebuah istilah ataupun sikap yang tidak asing bagi semua orang. Betul atau tidak? Betul ya? Tetapi karena sesuatu yang sudah terlampau diketahui, terkadang kita malah jadi tidak mengetahui hakikat sebenarnya atau esensinya yang sebenarnya. Begitu pula dengan sabar ini. Kita mungkin merasa sudah mengetahui artinya, tapi mungkin ternyata tidak benar atau belum sepenuhnya. Pengertian sabar yang paling masyhur di kalangan para ulama juga yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sabar adalah menahan diri. Sabar adalah menahan diri dari amarah kegelisahan. Sabar adalah menahan diri dari amarah kegelisahan. Menjaga lisan dan ucapan. Menjaga lisan dan ucapan dari mencela dan meratap. Menjaga lisan dan ucapan dari mencela dan meratap. Meratap tidak puas. Meratap tidak puas. Serta menahan tubuh kita dari melampiaskan emosi yang impulsif dan destruktif, atau yang bisa disebut melampiaskan emosi yang menggebu-gebu, emosi yang bikin naik darah, serta menahan tubuh kita dari melampiaskan emosi yang impulsif dan destruktif. Destruktif ini apa? Kaitannya dengan penghancuran ya, atau kehancuran. Itu dari pengertian sabar dari Ibnu Qayyim. Beberapa ulama lain juga mengartikan sabar dengan menahan nafsu diri dari melakukan larangan-larangan Allah dan menekannya untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkannya, serta mengendalikan diri dari rasa tidak puas dan berkeluh kesah atas takdir yang sudah ditetapkannya. Ya, itu sabar dalam beberapa definisi para ulama lain. Sabar bukanlah sikap pasif. Bahkan justru sabar adalah sikap yang aktif, di mana seseorang mengatur dirinya untuk tidak berbuat gegabah, dan mengikuti hawa nafsu sesaatnya. Bahkan sabar itu sendiri adalah kekuatan. Seseorang yang sabar dapat memiliki kemampuan pengendalian diri, serta bangkit dari kesedihan dan kegelisahan, kegalauan pun dari kegagalan. Apakah sabar adalah tanda kelemahan? Sama sekali tidak.
Malah sabar itu sendiri adalah kekuatan. Tidak semua orang bisa bertahan pada sesuatu hal berat dalam waktu yang lama. Bisa nggak orang yang beragama lain berpuasa selama 1 bulan? Ada beberapa yang bisa, tapi kemungkinannya kecil, ya. Ini berat nggak puasa ini selama 1 bulan? Berat atau tidak? Tidak, karena kita sudah belajar untuk menahan sabar. Kalau bukan karena sabar, lalu apa? Orang yang tidak sabarlah justru yang lemah. Ya. Orang yang tidak sabarlah justru yang lemah. Kalau ditanya kenapa kita harus bersabar, ya? Kalau ditanya kenapa kita harus bersabar, kita sebagai muslim, tidakkah cukup bagi kita ayat-ayat dan hadis tentang sabar untuk membuat kita bisa sabar? Sudah banyak, ya. Berapa tadi dalil dalam Al-Quran disebutkan? Ada 90 lebih ayat yang sudah dijelaskan kepada kita. Jika kita perhatikan, semua konteks ayat tentang sabar di Al-Quran, tidak ada satupun sama sekali yang menegaskan esensi dan hakikat serta kebermanfaatan sabar. Semuanya tentang hal positif dari sabar. Buah manis sabar dari janji-janji indah dari Allah, ganjaran atas kesabaran. Maka dari mana datangnya persepsi kalau sikap tidak sabar lebih baik? Meluapkan emosi dan membuat kekacauan itukah yang disebut baik? Tidak. Sepertinya tidak akan pernah sekalipun sikap seperti itu, dalam kurung, luapan emosi karena tidak adanya kesabaran, dapat menggeser kedudukan sabar sebagai sikap terbaik, keberlangsungan hidup jasmani dan rohani, bahkan bergantung pada sabar. Kenapa sih orang-orang sulit sekali disuruh untuk bersabar? Padahal sabar itu kau hanya disuruh untuk perlu menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan dorong-dorongan dengan kecenderungan negatif. Apakah bisa sesulit itu daripada melakukannya yang justru memakan waktu dan tenaga? Orang-orang bebal atau orang-orang yang keras kepala mungkin akan mengikuti alibi seperti ini. Sabar juga ada batasnya. Nah, itu kata-kata orang-orang yang bebal, orang-orang yang keras kepala. Sabar juga ada batasnya. Oke, kita pakai itu ya, dalil itu ya. Memang ada, ya. Memang iya, sabar juga ada batasnya. Apa batas sabar? Batasnya adalah 950 tahun mengajak orang-orang yang sesat ke jalan yang benar, dan hanya sedikit yang mempercayai, bahkan selalu didebat, dihina, dicaci, dan dimaki. Padahal apa yang disampaikan tidak sedikit pun mengandung kesalahan. Ini siapa ini? Terjadi di zamannya siapa? Nabi Nuh. Ya, 950 tahun mengajak orang-orang sesat ke jalan yang benar, ya. Saking dahsyatnya sabarnya, ya. Apakah kita sudah sampai sebatas itu? Jika belum, maka masih harus sabar lagi kita, ya. Selama kita masih menginginkan keberuntungan dari Allah SWT melalui bersabar, begitulah petuah Islam dari ayat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga-siaga dalam kurung di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya.
Paham sampai sini apa yang Anda sampaikan? Hakikat dan pengertian sabar itu sendiri. Ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, ya. Atau ada yang mungkin kurang jelas dari materi Ana yang Ana sampaikan? Jelas ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan melalui materi sabar itu sendiri. Semoga kalian bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang akan diberikan kepada kalian, termasuk sabar dalam mendengarkan kajian Ana ini, ya. Semoga bisa mendapatkan ilmunya, ya, apa yang Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.